Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai cara penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Pada video pertama, kita akan membahas mengenai metode substitusi. Tentunya kalian sudah tidak asing kan dengan metode substitusi ini, karena dulu waktu di SPLDV kalian pernah mendapatkannya. Metode substitusi merupakan metode yang menggantikan salah satu variabel yang sudah diketahui nilainya. Adapun untuk langkah-langkahnya bisa dilihat pada modul halaman 42. Langkahnya ada sebagai berikut. Yang pertama, kita memilih salah satu persamaan yang paling sederhana. Kemudian kita nyatakan X, Y, Z dalam dua variabel. Yang kedua, kita substitusikan persamaan diperoleh dari langkah 1 ini ke kedua persamaan, sehingga diperoleh SPLDV. Yang ketiga, selesaikan sistem persamaan linear dua variabel itu pada langkah 2 dengan menggunakan metode substitusi. Yang keempat, substitusikan nilai-nilai dua variabel yang diperoleh pada langkah 3 ke dalam salah satu persamaan semula, sehingga diperoleh nilai variabel ketiga. Dan yang kelima, yaitu tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soal saya ini saya ambil dari uji kompetensi 2 nomor 1, halaman 44. Silahkan dilihat. Soalnya adalah X plus Y plus Z sama dengan 2. Ini saya misalkan sebagai persamaan pertama. 2X min Y min Z sama dengan 4. Ini kita misalkan sebagai persamaan yang kedua. X plus Y plus 3Z sama dengan 1. Ini kita misalkan sebagai persamaan yang ketiga. Nah, pertanyaannya, selesaikan persamaan di atas dengan menggunakan metode substitusi. Oke, langkah pertama, kita memilih dari ketiga persamaan itu mana persamaan yang paling sederhana. Misalkan di sini saya ambil persamaan yang pertama. Saya tulis dulu persamaan yang pertama, yaitu ada X plus Y plus Z sama dengan 2. Setelah itu kita nyatakan, ini menyatakan X sama dengan 2 saya menyatakan X sama dengan 2, Y ini kita pindah ke ruas kiri menjadi negatif Y, Z-nya kita pindah ke ruas kiri menjadi negatif Z. Nah, persamaan ini saya misalkan sebagai persamaan yang keempat. Setelah itu, langkah selanjutnya saya akan mensubstitusikan persamaan 4 ini ke persamaan selain 1, yaitu ke persamaan 2 dulu. Tulis persamaan yang kedua, yaitu 2X min Y min Z sama dengan 4. Nah, nilai dari X ini kita ganti dengan nilai ini. Berarti kali X-nya menjadi 2 min Y min Z, ya kan? Kurangi Y dikurangi Z sama dengan 4. Kita operasikan menjadi 2 kali 2, 4, min 2 kali negatif Y, 2Y, kurangi 2 kali Z adalah 2Z, dikurangi Y, dikurangi Z sama dengan 4. Oke, selanjutnya kita operasikan. Yang mengandung variabel Y, ini kita operasikan. Ini 4 ya, kita tulis min 2Y, negatif 2Y dikurangi Y, berarti adalah negatif 3Y. Negatif 2Z dikurangi Z adalah negatif 3Z juga sama dengan 4. 4-nya ini di sebelah kiri kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif 3Y dikurangi 3Z sama dengan 4 dikurangi 4.
negatif 3Y dikurangi 3Z sama dengan 0. Ini kita misalkan sebagai persamaan yang ke-5. Oke, selanjutnya kita substitusikan. Substitusikan persamaan 4 ke persamaan yang ke-3. Kita tulis dulu persamaan yang ketiga itu ada X plus 2Y plus 3Z sama dengan 1. Kita masukkan nih persamaan yang ke X kan, berarti X-nya ini kita ganti dengan ini. X 2 min Y min Z. Ditambah 2Y plus 3Z sama dengan 1. Yang mengandung Y kita operasikan. Dan yang mengandung Z juga kita operasikan. Berarti min Y plus 2Y min Z plus 3Z sama dengan 1. 2 min Y plus 2Y adalah plus Y. Min Z plus 3Y adalah plus 2Z sama dengan 1. Ini Y. 1, 2-nya pindah ke ruas kanan menjadi negatif 2, Z-nya pindah ke ruas kanan menjadi negatif 2Z. Y sama dengan 1 dikurangi 2, negatif 1 kurangi 2Z. Nah, ini sebagai persamaan yang ke-6. Setelah itu, kita substitusikan persamaan ke-6 ini ke persamaan 5 untuk mencari nilai Z. Ya, substitusi persamaan 6 ke persamaan ke-5. Kita tulis persamaan ke-5 yaitu negatif 3Y min 3Z sama dengan 0. Negatif 3, ini nilai Y-nya kita substitusikan, kita ganti menjadi negatif 1 min 2Z. Kan? Berarti ini dikurangi 3Z sama dengan 0. Negatif 1 dikali negatif 1 adalah 3, negatif 3, negatif 2Z adalah negatif plus 6, Z dikurangi 3Z sama dengan 0. 3-nya ini saya pindah ke ruas kanan menjadi 6Z min 3Z sama dengan negatif 3. Saya geser ke bawah dulu. Nah, 6Z dikurangi 3Z adalah 3Z sama dengan negatif 3. Z sama dengan negatif 3 per 3. Z sama dengan negatif 1. Nah, ini kita sudah menemukan nilai dari Z-nya, yaitu negatif 1. Selanjutnya, kita substitusikan. Di sini ya, substitusi nilai Z sama dengan negatif 1 ke persamaan yang ke-5. Persamaan yang ke-5, kita substitusikan. Jadi ada negatif 3Y min 3Z sama dengan 0. Negatif 3Y kurangi 3. Negatif nilai Z-nya ini kita ganti dengan negatif 1 sama dengan 0. Negatif 3Y, negatif 3 kali negatif 1 adalah positif 3 sama dengan 0, ya kan? Terus, 3-nya ini kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif 3Y sama dengan negatif 3 ya. Y sama dengan negatif 3 per negatif 3. Sama dengan negatif kali bagi negatif adalah positif. 3 bagi 3 adalah 1. Jadi nilai Y-nya adalah 1. Setelah itu kita cari nilai X-nya dengan cara kita mensubstitusikan.
substitusi nilai yang sudah kita ketahui, yaitu nilai Y sama dengan 1 dan nilai Z sama dengan negatif 1 ke persamaan awal, yaitu ke persamaan pertama. Kita tulis persamaan pertamanya adalah X plus Y plus Z sama dengan 2 kan? Nah, X plus satunya ini kita substitusikan. Kita ganti di sini menjadi 1 plus negatif 1 sama dengan 2. X plus 1 min 1 sama dengan 2. Berarti X sama dengan 2. Nah, jadi ini adalah nilai X-nya sama dengan 2. Jadi, jadi himpunan penyelesaiannya yaitu X, Y, Z sama dengan 2,1, negatif 1. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian dari cara yang atau dari soal pertama dengan metode substitusi. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan apakah dengan menggunakan metode eliminasi akan menghasilkan himpunan penyelesaian yang sama. Mari kita lihat ya. Oke, selanjutnya adalah metode eliminasi. Metode eliminasi merupakan metode yang menghilangkan salah satu variabelnya. Di sini saya tetap menggunakan soal yang sama dengan yang metode substitusi tadi. Berarti langsung saja ya kita selesaikan. Nah, untuk langkah-langkahnya bisa kalian lihat pada halaman 44 di modul. Oke, ini kita misalkan sebagai persamaan yang pertama dulu. Ini sebagai persamaan yang kedua. Ini sebagai persamaan yang ketiga. Langkah pertama, kita eliminasi. Eliminasi variabel Z. Ingat ya, yang kita eliminasi adalah variabel Z. Berarti yang kita hilangkan adalah variabel Z-nya pada persamaan pertama dan yang kedua. Kita tulis dulu persamaan yang pertama dan kedua. Ada X plus Y plus Z sama dengan 2. 2X min Y min Z sama dengan 4. Yang kita akan hilangkan adalah Z. Nah, berhubung Z di sini adalah memiliki koefisien yang sama, berarti langsung saja kita hilangkan dengan cara menambahkannya ya. X plus 2X adalah 3X. Y min Y adalah bis. Z min Z adalah bis. Jadi sama dengan 2 ditambah 4 adalah 6. Jadi X sama dengan 6 per 3. X sama dengan 2. Nah, ini kita sudah menemukan nilai X-nya. Nah, selanjutnya kita eliminasi lagi untuk mencari variabel atau nilai Y dan X. Cara yang kedua, kita eliminasi variabel misalkan variabel X. Berarti nanti yang kita hilangkan adalah variabel X-nya pada persamaan. Kita tetap saja menggunakan persamaan 1 dan 2. Kita tulis persamaan satunya adalah X plus Y plus Z sama dengan 2. 2X min Y min Z sama dengan 4. Ini yang kita akan hilangkan adalah variabel X. Berarti X di sini koefisiennya harus sama. Berarti harus kita samakan dengan cara yang persamaan pertama kita kalikan dengan 2. Persamaan kedua kita kalikan dengan 1. Kita operasikan menjadi 2X plus 2Y plus 2Z sama dengan 4. Ini karena dikali 1 jadi masih tetap ya. Min Y min Z sama dengan 4. Lalu kita kurangi.
2x kurangi 2x adalah 0, negatif y dikurangi negatif y adalah 3y, 2z dikurangi negatif z adalah plus 3z sama dengan 0. Ini misalkan sebagai persamaan yang keempat. Saya geser dulu. Oke. Yang keempat, cara yang ketiga, kita eliminasi lagi variabel x. Jadi tetap ya, kalau langkah yang atasnya ini kita eliminasi variabel x, maka langkah selanjutnya juga harus mengeliminasi variabel x. Jangan sampai kita langkah di depannya itu variabel yang dieliminasi adalah variabel x, yang di bawahnya variabel y, nanti malah tidak menemukan penyelesaian. Jadi, kalau langkah pertama variabel x, maka langkah kedua juga harus variabel x. Pada persamaan yang ke-1 dan 3 ya misalkan. Oke, kita tulis nih persamaan yang ke-1, yaitu ada x plus y plus z sama dengan 2. Persamaan yang ketiga yaitu ada x plus 2y plus 3z sama dengan 1. Nah, berhubung ini nilai dari koefisien x-nya sama, berarti langsung saja kita kurangi. X kurangi x adalah 0, y min 2y adalah negatif y, z dikurangi 3z adalah negatif 2, negatif 2z sama dengan 2 dikurangi 1 adalah 1. Ini misalkan sebagai persamaan ke-5. Nah, langkah keempat yaitu kita eliminasi lagi. Tadi kan sudah variabel x, sekarang kita eliminasi yaitu variabel z-nya. Kita eliminasi variabel z pada persamaan 4 dan persamaan ke-5. Kita tulis persamaan yang keempat dan 5. 3y plus 3z sama dengan 0. Negatif y dikurangi 2z sama dengan 1. Nah, di sini yang akan kita hilangkan adalah variabel z-nya. Berarti harus kita samakan dulu dengan cara yang atas kita kalikan. Kita kali dengan 3. Dengan 2 maksudnya. Yang bawah kita kalikan dengan 3. 3y kali 2 adalah 6y. Ditambah 3z kali 2 adalah 6z sama dengan 0 kali 2 adalah 0. Negatif y kali 3 adalah negatif 3y. Negatif 2z kali 2 adalah negatif 6z sama dengan 1 kali 3 adalah 3. Lalu kita tambah. Kan kita mau menghilangkan z-nya kan. 6y dikurangi 3y. Ditambah negatif 3y adalah 3 positif 3y. Negatif 6z ditambah negatif 6z berarti adalah 0. 0 ditambah 3 adalah 3. Y sama dengan 3 per 3. Y sama dengan 1. Nah, ini kita sudah menemukan nilai Y-nya. Yang terakhir, kita akan eliminasi agar memperoleh nilai Z-nya. Di sini kita eliminasi variabel. Berarti kita eliminasi variabelnya yaitu eliminasi variabel Y. Berarti yang kita hilangkan adalah variabel Y pada persamaan keempat dan persamaan 5. Kita tulis persamaannya. 3y plus 3z sama dengan 0. Negatif y min 2z sama dengan 1. Nah, di sini yang akan kita hilangkan adalah variabel y. Berarti, koefisien dari variabel y harus kita samakan dengan cara
Pada persamaan pertama kita kalikan dengan 1, persamaan ketiga kita kalikan dengan 3. Yang persamaan pertama tetap ya, karena kan dikalikan dengan 1. Yang persamaan kedua menjadi negatif Y kali 3 adalah negatif 3Y. Negatif 2Z kali 3 adalah negatif 6Z sama dengan 3. Kita jumlahkan. 3Y ditambah negatif 3Y adalah 0. 3Z ditambah negatif 6Z adalah negatif 3Z sama dengan 0 ditambah 3 adalah 3. Z sama dengan Z sama dengan 3 per negatif 3. Z sama dengan negatif 1. Nah, jadi himpunan penyelesaian dengan menggunakan metode substitusi yaitu, dengan metode eliminasi, 2,1, Y-nya 1, dan Z-nya adalah negatif 1. Nah, hasil ini kan sama ya dengan yang menggunakan metode substitusi tadi toh. Oke, berarti terbukti ketika kita menggunakan metode substitusi dan metode eliminasi akan menghasilkan himpunan penyelesaian yang sama. Oke, untuk tugasnya silahkan dikerjakan uji kompetensi 2 nomor 2 halaman 44 dengan menggunakan metode substitusi dan uji kompetensi 3 nomor 4 silahkan untuk dikerjakan dengan metode eliminasi. Berarti PR-nya ada 2 ya. Silahkan dikumpulkan di GCR atau link kantong tugas yang telah disiapkan. Oke, cukup sekian pembelajaran pada siang hari ini. Kalau ada yang masih bingung, silakan untuk ditanyakan di kolom chat YouTube atau di kolom chat Google Classroom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.